Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua Battle Through the Heavens episode 187. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Setelah kemunculan wakil kepala Aula Jiwa, Xiaoyan, kau memaksa Aula Jiwa menyerahkan mayat Xiaozan kepadamu, ucap wakil kepala Aula dengan nada dingin. Xiaoyan tersenyum tipis. Aku sudah bilang, jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan menyerahkan giok Dewa Kuno Tousei kepada klanku. Namun wakil kepala Aula menggeleng pelan dan tersenyum sinis. Tidak perlu, mungkin kau tidak akan punya kesempatan seperti itu. Kali ini aku sendiri yang akan membawamu kembali ke klan Hun dan membiarkan kalian, ayah dan anak, bersatu kembali. Nada suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Ia bahkan berkata bahwa klan Hun sebenarnya berniat membiarkan Xiaoyan hidup sedikit lebih lama, tapi Xiaoyan dianggap tidak menghargai kesempatan itu. Xiaoyan tidak menanggapi ejekan tersebut, ia terlalu malas untuk berdebat. Dengan satu lambaian tangan, api panas langsung melesat ke arah lubang besar di bawah. Tujuannya jelas, menghabisi Tianzun pertama yang sudah terluka parah. Melihat Xiaoyan menyerang tanpa ragu, ekspresi wakil kepala Aula Jiwa langsung berubah dingin. Ia menjentikan jari, kabut hitam menyembur keluar dan berubah menjadi naga hitam yang menelan api tersebut. Setelah itu, tangan raksasanya terulur ke arah Xiaoyan, kabut hitam kembali menyembur dari jari-jarinya dan berubah menjadi 5 rantai hitam besar yang melesat dengan suara dentuman keras. Jangan merasa sombong hanya karena kau sudah mencapai bintang kedua doseng, teriaknya. Di hadapanku, kau bahkan tidak layak disebut. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Ia sama sekali tidak berniat menghadapi serangan itu. Sebaliknya, ia langsung mengulurkan tangannya ke arah lubang besar di bawah. Sebuah tangan api raksasa muncul di langit dan meraih ke bawah. Kau sedang mencari kematian, bentak wakil kepala Aula. Ia tersenyum sinis ketika rantai hitam melingkari Xiaoyan dan tiba-tiba mengencang. Namun tepat sebelum rantai itu menghancurkan tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak hebat. Aliran ruang yang liar dan ganas langsung merobek rantai-rantai hitam itu hingga hancur. Wakil kepala Aula terkejut. Siapa? Sebuah suara dingin perlahan terdengar. Kau bahkan tidak layak disebut di mata kaisar ini. Sesosok wanita berambut ungu tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Tekanan mengerikan langsung menyelimuti area itu. Dialah Xian. Wakil kepala Aula menatapnya dengan wajah serius dan memperingatkan agar ia tidak ikut campur dalam urusan Aula Jiwa. Namun Xian hanya mengerutkan bibir dengan ekspresi meremehkan. Apakah Aula Jiwa memang sehebat itu? Katanya santai. Xiaoyan sudah bilang, hari ini tempat ini akan berubah menjadi medan pembantaian. Ia tersenyum tipis sambil menatap wakil kepala Aula. Kalau mau mati, kenapa repot-repot keluar dari persembunyian? Sementara itu Xiaoyan sudah menarik Tianzun pertama mendekat dengan tangan api raksasanya. Saat jaraknya kurang dari 100 kaki, Tianzun pertama tiba-tiba mencoba meledakkan tubuhnya untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan lebih cepat. Ia mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi dan tangan api raksasa itu langsung menghancurkan tubuh Tianzun pertama hingga berkeping-keping. Sebuah cahaya hitam, jiwa Tianzun pertama meluncur liar menuju wakil kepala Aula Jiwa berusaha kabur. Dengus Xiaoyan dingin. Wakil kepala Aula langsung menyerang. Kabut hitam pekat menyapu langit untuk menghentikan Xiaoyan. Namun Xian tertawa dingin. Ia membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat dan cahaya emas gelap menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi naga emas raksasa yang membuka mulutnya lebar dan melahap seluruh kabut hitam milik wakil kepala Aula Jiwa dalam beberapa tarikan nafas. Wakil kepala Aula Jiwa terkejut saat melihat naga emas raksasa, suku naga Void kuno, serunya kaget. Saat perhatian wakil kepala Aula teralihkan oleh Xian, Xiaoyan langsung bergerak. Ia mengulurkan tangannya dan jaring api terbentuk melilit jiwa Tianzun pertama. Suhu mengerikan dari api itu membuat Tianzun pertama menjerit kesakitan. Tak lama kemudian, jiwa itu berhasil ditarik kembali dan mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan menatap kabut hitam yang terperangkap di dalam jaring api. Kabut itu berputar-putar lalu perlahan membentuk wajah Tianzun pertama yang penuh kebencian. Xiaoyan sama sekali tidak peduli. Ia mengecilkan api itu, membentuknya menjadi botol giok api lalu menempelkan segel spiritual sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Tianzun pertama adalah tokoh penting Aula Jiwa. Dari jiwanya, Xiaoyan yakin bisa menggali banyak rahasia, termasuk tujuan sebenarnya Aula Jiwa mengumpulkan jiwa-jiwa. Wakil kepala Aula Jiwa tertawa keras. Tak kusangka, kau sampai bisa meminta bantuan suku naga Void kuno. Tapi jangan salah, Aula Jiwa bukan tempat yang bisa kau jadikan ladang pembantaian sesuka hati. Ia tiba-tiba mundur dan mengeluarkan token giok perak. Token itu dihancurkan memicu fluktuasi spasial yang kuat, namun terowongan ruang yang seharusnya muncul justru tidak terbentuk. Energi spasial itu bergetar sesaat, lalu menghilang. Xian tersenyum mengejek. Aku sudah mengurung area ini dengan aliran ruang kacau, tidak ada riak spasial yang bisa terbentuk. Artinya kau tak bisa memanggil bala bantuan meski pakai token spasial. Wajah wakil kepala Aula langsung berubah buruk. Xiaoyan melangkah maju, menatapnya dengan tatapan dingin. Aula Jiwa telah mengejar guruku dan aku selama bertahun-tahun. Hari ini hutang itu mulai dibayar. Jangan khawatir, Aula langit, bumi, dan manusia akan kuhancurkan satu persatu.
Wakil kepala aula jiwa tertawa keras. Satu-satunya kesalahan aula jiwa adalah gagal membunuhmu sejak awal. Itu memberimu waktu untuk tumbuh kuat. Tapi jangan senang dulu, perjanjian klan kuno tak akan menahan klan Hun selamanya. Matanya menyipit penuh niat membunuh. Ketika saat itu tiba, klan Xiao dan aliansi langit tersurgawi akan dimusnahkan sepenuhnya. Tiba-tiba tubuhnya meledak menjadi kabut hitam. Kabut itu dengan paksa merobek aliran ruang kacau, menciptakan celah kecil. Sosok wakil kepala aula melesat ke dalamnya dan menghilang, meninggalkan seluruh aula manusia begitu saja. Cepat juga larinya, gumam Xiaoyan sambil mengerutkan kening lalu tersenyum tipis. Tidak masalah, aula jiwa pasti akan menebak bahwa kitalah pelakunya. Mereka sudah sering menyerang aliansi. Kalau kita tidak membalas, orang luar akan mengira kita takut. Xiaoyan mengelus cincin penyimpanannya sambil tertawa kecil. Menangkap Tianxun pertama dan mendapatkan api hati laut membuat perjalanan ini sangat menguntungkan. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran lain tempat Tiao Lao bertarung melawan si Guyo. Guyo jelas terdesak, auranya melemah dan sebagai Ban Sheng tingkat tinggi, mustahil baginya melawan Yao Lao yang sudah mencapai Do Sheng Elite. Hanya soal waktu sebelum dia mati, kata Xiaoyan tenang. Ziyan, awasi Guyo, jangan biarkan dia kabur. Baik. Ziyan mengangguk, tubuh rampingnya melesat maju, berubah menjadi naga besar yang menerjang seperti serigala di tengah kawanan kambing. Dalam waktu singkat, para ahli aula jiwa yang tersisa dibantai habis olehnya. Xiaoyan tidak lagi memperhatikan pertempuran itu. Ia menunduk, menatap aula besar di bawah. Tangannya mengepal dan penguasa Suan berat muncul seketika. Dengan satu tebasan tanpa ampun, pilar api selebar 1000 kaki meledak dan membelah aula tersebut. Bagian dalamnya terbuka, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan gugusan cahaya spiritual tergantung di ujungnya. Sudut mata Xiaoyan berkedut. Puluhan ribu tubuh spiritual tergantung di sana. Bajingan, gumamnya dingin. Balai jiwa benar-benar menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan tenang. Seketika angin mengamuk seperti badai dahsyat. Rantai-rantai hitam itu hancur berkeping-keping dan jiwa-jiwa yang terkurung di dalam gugusan cahaya langsung membuka mata mereka. Tatapan mereka kosong dan kebingungan. Namun tak lama kemudian, gelombang emosi yang kuat menyebar. Meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, mereka merasakan kebebasan. Selama bertahun-tahun, jiwa-jiwa ini dipenjara oleh aula jiwa. Bagi sebagian dari mereka, kematian bahkan pernah dianggap sebagai satu-satunya harapan. Kalian semua pergilah, ucap Xiaoyan pelan. Jangan sampai tertangkap aula jiwa lagi. Banyak jiwa meneteskan air mata karena bahagia. Sebagian berlutut di hadapan Xiaoyan, sebagian lagi membungkuk dalam-dalam sebagai ungkapan terima kasih. Setelah itu, satu persatu mereka menerobos penghalang dan terbang panik menuju dunia luar. Xiaoyan menatap kepergian mereka sambil menggeleng pelan. Saat hendak berbalik, hatinya tiba-tiba tergerak. Ia merasakan fluktuasi aneh dari reruntuhan aula di bawah. Setelah ragu sejenak, ia turun perlahan. Dengan satu lambaian tangan, angin dahsyat menerbangkan pilar-pilar batu raksasa. Reruntuhan terbelah, memperlihatkan sebuah lubang besar. Di dalamnya tergantung sebuah gugusan cahaya transparan berukuran sekitar 5 kaki. Gugusan cahaya itu terikat oleh banyak rantai hitam. Ujung rantai lainnya sebelumnya terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah dibebaskan. Jelas gugusan cahaya ini adalah hasil pemadatan dari tubuh-tubuh spiritual tadi. Xiaoyan mengerutkan kening. Dari dalam gugusan cahaya itu, ia merasakan fluktuasi spiritual yang sangat murni dan mengerikan, tanpa sedikit pun kotoran. Inilah hakikat jiwa. Suara Yao Lao terdengar dari belakang. Xiaoyan menoleh. Yao Lao telah turun dari langit dengan bantuan Ziyan. Guyo telah dihabisi sehingga Yao Lao kini bisa memperhatikan tempat ini dengan bebas. Esensi jiwa, gumam Ziyan perlahan. Kini ia mengerti, jiwa adalah dasar kehidupan semua makhluk. Di inti terdalam jiwa terdapat esensi jiwa, energi paling murni dan misterius di dunia, fondasi terbentuknya jiwa itu sendiri. Jumlah esensi jiwa sebesar ini, kata Yao Lao dengan ekspresi berat, membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. 1 juta jiwa? Xiaoyan menghela napas pelan. Metode aula jiwa benar-benar kejam, dan ini baru aula manusia. Masih ada banyak aula cabang lain di seluruh dataran tengah. Bisa dibayangkan berapa banyak jiwa yang telah mereka korbankan. Aula jiwa benar-benar momok bagi seluruh benua. Mereka memang momok, jawab Yao Lao dingin. Kebencian jelas terlihat di wajahnya. Metode mereka tak ubahnya memeras darah dan daging orang hidup, bahkan mungkin lebih kejam.
Aku penasaran, kata Xiaoyan sambil menatap gugusan cahaya itu. Sebenarnya untuk apa mereka mengumpulkan esensi jiwa sebanyak ini? Yao Lao terdiam sejenak sebelum menjelaskan. Menyerap esensi jiwa dapat memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika jumlahnya cukup besar, seseorang bahkan mungkin bisa memasuki tingkat Di yang legendaris. Xiaoyan terkejut. Maksud guru, klan Hun menangkap jiwa-jiwa ini untuk menaikkan kekuatan spiritual seseorang ke tingkat Di? Kemungkinan besar, jawab Yao Lao. Dulu saat aku ditangkap Aula Jiwa, mereka ingin memaksaku membantu sesuatu dengan keahlian alkemi. Aku menolak. Tapi dari semua ini, aku yakin rencana mereka berkaitan erat dengan esensi jiwa. Yao Lao mengerutkan kening. Masalahnya, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Xiaoyan teringat Saint Iblis Huang Quan, pakar yang jiwanya pernah mencapai tingkat Di, namun bahkan dia pun mengakui bahwa meski jiwa mencapai tingkat Di, seseorang tetap tidak bisa menembus Dao Di. Berarti masih ada sesuatu yang hilang di dunia ini, dan kemungkinan besar itulah kunci dari rencana besar klan Hun dan Aula Jiwa. Xiaoyan menggeleng pelan sambil berpikir, apakah mungkin yang dikatakan Saint Iblis Huang Quan sebagai sesuatu yang hilang itu sebenarnya adalah esensi jiwa? Namun setelah dipikirkan lama, ia tetap tidak menemukan jawabannya. Ia hanya bisa menghela napas pelan dan menatap gugusan cahaya di depannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Tanyanya. Yang ia maksud tentu saja adalah esensi jiwa, hasil pembantaian mengerikan yang dilakukan Aula Jiwa selama bertahun-tahun. Nilainya tak terukur. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, entah berapa banyak alkemis yang akan gila karenanya. Yao Lao terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, benda ini lahir dari pembunuhan tak terhitung jumlahnya. Seharusnya memang tidak ada di dunia ini, tapi karena sudah terbentuk, tidak ada alasan untuk membiarkannya. Ia menatap Xiaoyan dengan serius. Tingkat spiritualmu saat ini berada di tingkat surgawi lanjutan. Jalan menuju tingkat surgawi sempurna masih panjang. Esensi jiwa ini akan sangat membantumu, terutama untuk merebut api teratai iblis pemurnian. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar saran itu, namun ia tidak ragu. Ia melangkah maju dan menatap gugusan cahaya spiritual tersebut dengan satu lambaian tangan. Ia menghancurkan seluruh rantai hitam yang mengikatnya. Perlahan, tangannya menyentuh permukaan gugusan cahaya itu. Aku akan membantu membalaskan dendam kalian semua. Begitu kata-kata itu terucap, gugusan cahaya jiwa langsung bergetar. Cahaya redupnya memancarkan gelombang emosi yang rumit, seolah mengirimkan banyak pesan sekaligus. Xiaoyan diam-diam menerima semuanya. Di dalam esensi jiwa ini, tidak ada lagi kesadaran, hanyalah kebencian, penyesalan, dan emosi terakhir sebelum kematian. Yao Lao tersenyum tipis. Mereka yang memiliki kecocokan memang berhak atas objek spiritual sepertinya. Esensi jiwa ini memang cocok denganmu. Xiaoyan menghela napas pelan. Orang-orang Aula Jiwa ini benar-benar kejam. Ia lalu memasukkan gugusan cahaya jiwa itu ke dalam cincin penyimpanannya dan menoleh ke sekeliling. Selain wakil kepala aula yang melarikan diri, seluruh aula manusia telah musnah. Mayat berserakan di mana-mana dan bau darah memenuhi udara. Tak ingin berlama-lama, Xiaoyan segera meninggalkan pegunungan itu. Yao Lao dan yang lain memeriksa area tersebut sekali lagi sebelum menyusulnya. Sekitar 10 menit setelah mereka pergi, ruang di salah satu gunung tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam perlahan muncul dan memasuki reruntuhan aula. Begitu melihat kehancuran di dalamnya, wajahnya langsung berubah muram. Jiwa-jiwa yang kukumpulkan selama 100 tahun direbut oleh bocah itu. Amarah dan penyesalan memenuhi matanya. Sosok itu tak lain adalah wakil kepala Aula Jiwa yang sebelumnya melarikan diri. Aula manusia adalah cabang penting. Jiwa-jiwa yang dikurung di sini juga berkualitas tinggi. Kini semuanya hilang. Esensi jiwa direbut, para tahanan dibebaskan. Kerugian ini bahkan Aula Jiwa pun sulit menanggungnya. Gumamnya dengan wajah pucat. Jika kabar ini sampai ke klan, aku pasti akan dihukum berat. Ia mengertakkan giginya. Bocah itu dilindungi ahli dari suku naga Void kuno. Dengan kekuatanku sendiri, mustahil membunuhnya. Inilah akibat membiarkan seekor harimau tumbuh besar. Dulu, Xiaoyan hanyalah semut di mata Aula Jiwa. Namun dalam waktu 10 tahun, semut itu telah tumbuh menjadi musuh yang bahkan Aula Jiwa pun tak sanggup menghadapinya. Api teratai iblis pemurnian akan turun ke dunia dalam 2 bulan. Matanya menyipit tajam. Ketua Aula pasti akan turun tangan. Jika klan Hun berhasil mendapatkannya, rencana besar bisa dipercepat, dan kerugian Aula manusia bisa ditutupi. Ia mengepalkan tangan. Kita gagal mendapatkannya di kesempatan sebelumnya. Kali ini klan Hun pasti akan berhasil. Begitu api itu didapatkan, klan Hun tidak perlu lagi mematuhi perjanjian klan kuno. Saat itu, para ahli sejati klan akan bergerak. Xiaoyan, suaranya dipenuhi kebencian. Begitu hari itu tiba, kau pasti mati. Ruang kembali berfluktuasi, dan tubuh wakil kepala Aula Jiwa perlahan menghilang. Namun suaranya yang dingin dan kejam masih bergema lama di udara.
kau telah menghancurkan aula manusia kami.